7 orang. Oke. Oke, hari ini kita akan masuk kepada pelajaran TIK. Jadi materi kita pada hari ini adalah pemanfaatan coding dan kecerdasan artifisial. Coba angkat tangan siapa yang pernah menggunakan KA atau AI. Baik, selanjutnya untuk membahas materi ini, untuk memahami materi ini, Bapak akan bagi kita menjadi 5 kelompok. Berapa kelompok? 5. Jadi 5. Oke, selanjutnya tiap kelompok ini akan Bapak berikan materi. Yang kelompok 1 itu membahas tentang A. Nanti Bapak berikan tugasnya apa. Kemudian kelompok 2 membahas materi tentang B. Kalau 3 G. G apa kan ringkasannya di kertas yang Bapak berikan ini. Kemudian ditempel di karton masing-masing. Boleh nanti entah mau dikasih bunga, mau dikasih gambar-gambar dan lain sebagainya, boleh dengan kreativitas masing-masing. Satu ringkasan itu buat di satu lembar kertas. Paham maksudnya? Oke, silakan selanjutnya diskusikan bersama teman-temannya. Bapak beri waktu 10 menit dari sekarang. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang latar belakang coding dan KA harus diajarkan di sekolah. Yang pertama, ada perubahan global ditandai dengan digitalisasi di semua aspek kehidupan. Sedangkan yang kedua, ada kebijakan nasional, yang dimana kebijakan nasional itu adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional atau RPJPN, menekankan literasi digital sebagai kunci meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global. Selanjutnya ada yang ketiga, yaitu tantangan dan peluang. Tantangannya yaitu cepatnya perkembangan teknologi dapat menimbulkan kesenjangan digital, perubahan lapangan kerja, dan risiko etis. Sedangkan peluangnya adalah membuka kesempatan kerja baru, mendukung ekonomi kreatif, mempercepat layanan publik, dan mengangkat budaya lokal. Dan yang terakhir yaitu peran pendidikan.
yang dimana peran pendidikan ini dengan memasukkan coding dan QA ke kurikulum. Siswa dipersiapkan menjadi generasi inovator, problem solver, dan warga digital yang beretika. Proses menerjemahkan ide manusia ke dalam instruksi yang dipahami komputer dengan bahasa pemrograman. B. Bagian dari pemrograman tetapi lebih fokus pada penulisan kode sebagai inti dari logika pemecahan masalah. Kecerdasan artifisial (KA). Yang pertama, sistem komputer yang dirancang untuk meniru kecerdasan manusia, berpikir, belajar, mengambil keputusan, hingga memahami bahasa. B. Bentuk kemampuan QA, berpikir seperti manusia, bertindak seperti manusia, berpikir rasional, bertindak rasional. Oke. Oke, Pak. Itu penjelasan tentang coding, pengertian coding dan Dan kecerdasan kecerdasan artifisial. Berarti ini kelompok 2, maka dipersilakan kepada kelompok 3 untuk mengajukan pertanyaan kepada kelompok 2. Silakan. Baiklah, ini kami dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 2, yaitu bagaimana cara AI memahami cara kerja manusia. Oke, pertanyaannya bagaimana cara AI memahami cara kerja manusia? Oke, silakan. AI memahami cara kerja manusia adalah dengan cara memahami persoalan, lalu mencari solusi untuk memenuhi permintaan manusia. Oke, silakan kelompok 3. Kenalkan nama kelompoknya, kemudian silakan presentasikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang pentingnya coding dan KA dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam coding dan KA dalam kehidupan sehari-hari ada 4 terapan. Yang pertama yaitu ada individu, ada ekonomi dan industri, dan ada sosial dan budaya serta pendidikan. Di dalam individu, melatih critical thinking, problem solving, kreativitas dan kolaborasi, membentuk kebiasaan literasi digital yang etis dan aman. Dan di dalam ekonomi dan industri, itu bisa mendorong dan inovasi digital, menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan daya saing bangsa. Jadi di dalam mendorong inovasi digital ini kita bisa meningkatkan cara kerja baru untuk meningkatkan daya saing bangsa. Digunakan untuk analisis pasar, susah, rekomendasi chatbot, layanan pelanggan. Yang ketiga yaitu sosial dan budaya. Sosial dan budaya ini bisa membantu pemecahan masalah sosial, misalnya dalam kesehatan diagnosis berbasis AI, pendidikan, pembelajaran adaptif, transportasi mobil otonom, menjadi sarana promosi budaya lokal dengan teknologi digital. Yang keempat yaitu ada pendidikan. Pendidikan ini memungkinkan pelajaran personalisasi sesuai kebutuhan siswa, membantu guru dalam asesmen dan pengelolaan kelas dengan dukungan AI. Jadi di dalam pendidikan ini kita bisa mencari, sepertinya contoh mencari PR di AI untuk memudahkan cara kerja kita dalam menyelesaikan masalah tersebut. Oke, silakan. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 3. Jelaskan bagaimana cara membentuk kebiasaan literasi digital yang etis dan aman. Apa? Di dalam dunia digital, semua mengandung privasi dari kebijakan yang telah ditentukan oleh kebijakan tersebut. Ini sangat melindungi kebijakan privasi dari data yang telah kalian simpan. Di sini terbukti bahwa ada data yang tidak aman jika kita mengikuti kebijakan yang telah ditentukan. Berikan akses kepada kelompok 3. Silakan selanjutnya kelompok 4 presentasikan materinya. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan bertanya kepada kelompok 4.
silakan berikan aplaus kepada kelompok 4. Silakan kelompok 5. Oke, silakan kelompok 5 kan tentang keterbatasan antara kecerdasan KA itu dengan kecerdasan manusia. Tentu madein Allah dengan madein manusia. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan Presentasi. keterbatasan dan kecerdasan artifisial PS kecerdasan manusia. Yang pertama, Oke, silakan kelompok 1 ajukan pertanyaan. Baiklah, saya dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 2, bagaimana cara Anda menggunakan AI? Berikan aplaus pada kelompok 5. Oke, silakan duduk. Terima kasih kepada 5 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Masalah pembelajaran ini ketika diberikan pertanyaan betul atau salah itu tidak masalah. Yang penting kita sudah mampu untuk belajar, sudah mampu untuk menampilkan menjawab pertanyaan dari kawan-kawan yang telah diajukan pertanyaan. Oke, pertanyaan kelompok 2 tadi apa? Pertanyaan ke kelompok 1. Oke, apa itu AI? AI itu artinya kalau bahasa singkatnya itu adalah Artificial Intelligence. Intelligence itu kalau bahasa Inggrisnya itu adalah kecerdasan. Tapi kita di Indonesia semestinya menggunakan bahasa Indonesia, yaitu kecerdasan artifisial. Banyak alat-alat ini kan yang kita ketahui, misalkan di Meta ada, kemudian ChatGPT, kalau kita kenal Cici dan lain sebagainya. Ada bahasa coding, kemudian ada bahasa kecerdasan artifisial, AI lah bahasa tadi, tapi kita gunakan bahasanya KA saja. Contohnya, ini hasil dari KA. Kita bahasa Indonesia saja. Hasil dari KA. Kalau coding itu perintahnya, paham? Kita tulis kata-katanya, perintah itu seperti apa? Misalnya buatkan saya ini, buatkan saya ini. Paham maksudnya? Jadi kalau ini codingnya apa? Buatkan saya, ini apa? Kucing. Oke, tadi bahasanya kan? Buatkan saya kucing. Kucing apa? Kucing Persia berwarna pelangi. Maka KA akan membuatkan gambar seperti ini. Oke. Baik, selanjutnya tugas selanjutnya adalah tiap materi itu silakan kelompok masing-masing buatkan satu pantun. Nah, nanti silakan utus teman-temannya untuk membacakan pantun yang telah diciptakan. Silakan kelompok berapa dulu? Kelompok 1 silakan. Baiklah, kami dari kelompok 1 tadi kami membahas materi tentang latar belakang coding dan KA harus diajarkan di sekolah. Jadi pantun yang akan saya sampaikan yaitu beras dimasak di dalam dadi. Dadi dimakan bersama ikan kering. Di era digital kita harus terlatih agar menjadi warga etis dan cerdas bersaing. Oke, aplaus. Baik, selanjutnya silakan kelompok berapa lagi? 2. Kelompok 2 silakan. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan membacakan pantun materi tentang pengertian coding dan kecerdasan artifisial. Dan pantun yang kami akan membawa ini adalah pagi hari burung bernyanyi. Tinggalkan sarang mencari rezeki. Coding bahasa untuk mesin memahami. KA meniru cara manusia berpikir dengan cermat dan teliti. Silakan selanjutnya kelompok 3. Silakan. Baiklah, kami dari kelompok 3, kami tadi sudah menjelaskan materi tentang pentingnya coding dan KA dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam coding KA ini kami ada sebuah pantun.
Bantuannya yaitu berdayung sampan pergi menjari. Dari mendapat ikan sembilan. Kodim dan KA sangatlah penting. Membentuk generasi kreatif, kritis dan gemilang. Oke. Selanjutnya kelompok 4. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan membacakan pantun dari materi pemanfaatan coding dan PA dalam bidang umum dan khusus. Walaman dah indah alamnya. Pantai Selop, objek wisatanya. PA dimanfaatkan di banyak bidang kerja. Dari bisnis, kesehatan hingga dunia maya. Silakan selanjutnya kelompok terakhir, kelompok 5. Bunga melati harum mewangi. Tumbuh indah di halaman rumah. KA cepat tapi tak punya hati. Manusia unggul dengan intuisi dan rasa kemampuan. Oke, selanjutnya Bapak berikan tugas. Oke, tugasnya itu adalah punya HP masing-masing? Di rumahnya kan sudah ada wifi tuh. Kalau tidak numpang tempat orang. Buatkan gambar AI. Pertama, tuliskan di buku masing-masingnya. Nah, kedua, kemudian nanti silakan pakai AI apa ataukah apa yang mau dipakai. Boleh ChatGPT, boleh Gemini, boleh Cici dan lain sebagainya, terserah. Yang penting bikinkan perintahnya apa, promptnya apa, nanti di print bawa ke sekolah hasilnya apa. Oke? Oke. Paham semuanya? Paham. Oke, kalau sudah paham, mungkin kita cukupkan pembelajaran pada hari ini dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma fi ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.